Itu tempatnya gelap gulita, Mm-mm. tapi ada satu sinar yang bercahaya terang di situ. Itu memang suatu apa ya? Sejenis kayak Otomatis ring. aura negatif yang munculnya dari nafsu yang terwakili oleh pikiran, ben ketok sangar, ben ketok sakti, ben ketok yes, terkalahkan oleh sisi batin. Dengan sukma itu insya Allah yang dirasakan tenang. Ketika tenang, bisa mensyukuri seorang hamba kepada Tuhannya, dan itu paling disengeti setan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashhidil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainin salimin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, di momen kali ini, podcast kali ini kedatangan tamu alumni Kasepuhan yang sudah sangat lama sekali menimba ilmu di sini. Silakan perkenalkan diri, biodata jenengan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aflah Ridho, bisa dipanggil dengan Aflah. Aflah, panggilannya Mas Aflah. Domisilinya di mana? Domisili untuk sekarang di Semarang, Hmm? alamat tepatnya di Walter Mangun City, Semarang Timur. Mas Aflah. Tahun berapa jenengan pelatihan dulu? Alhamdulillah, pelatihan itu di tahun 2020. 2020. Iya, Ruqyah atau kebatinan? saya mengambil kebatinan. Kebatinan ya. Iya, Sendirian waktu pelatihan. alhamdulillah waktu itu sama teman saya namanya Mas Arif. Semoga beliau menonton dan sehat. Mas Arif disenggol gitu. Ya, di waktu pelatihan itu saya memang ada niatan tersendiri, enggak dari orang lain ataupun bisik-bisik, itu enggak, dari niatan asli saya sendiri. Kenapa saya ingin belajar dan pengen eh, tahu secara pasti, Hmm. dan itu alhamdulillah memang semua itu ada, Oke. memang real. Iya. Mas Aflah pelatihan dengan Mas Arif ya. Ya, Eh Sampean kalau sekarang umurnya berapa kalau sekarang? 30 jalan 31. 30 jalan 31. Kan background sampean apa ya? Background sampean mungkin dunianya anak muda seusianya ya. Mungkin saya melihat dulu rekam jejak sampean itu anak apa ya namanya? Anak jalanan, Anak jalanan ya. bisa dibilang komunitas Setiaku. Setiaku Ya, itu apa? Setiaku itu fans dari ST12 dan juga setia, dan semoga anak-anak Setiaku juga mohon dukungannya di channel ini ya. Semoga Oke. semuanya juga sehat walafiat, Amin amin semoga amin. berkah. Anak band ora tau melu keilmuan reti-reti meh belajar ilmu kebatinan, aktif ke indera keenam, mata batin, kok langsung merambah dalam keilmuan yang notabene hubungannya karo demit, penyakit aneh-aneh, penyakit raketo, kadang ya hubungannya karo demit barang. Awal mula bagaimana? Awal mula cerita, dibilang singkat atau perjalanan jauh bisa ya itu ya. Bismillah. Itu berawal dari saya setelah menikah. Tahun berapa itu Pak jenengan Saya menikah? menikah di bulan Agustus tahun 2019. 2019. Udah 2019. covid apa belum itu? Alhamdulillah waktu itu belum ada COVID. Nah, Gitu. saya menikah itu sebelum ada COVID, lalu COVID muncul itu setengah setengah tahunan lalu COVID muncul. Oh gitu.
Nah itu saya menikah itu istri saya sering kena gangguan yang namanya non medis. Non medis itu sering kali. Seperti apa Pak gangguan itu? Gangguan itu seperti kerasukan gitu. Kerasukan sering banget. Terkadang itu di tengah malam hari, terkadang juga siang bolong itu ya juga pernah. Beberapa waktu terus perjalanan waktu itu saya yang mengenal beliau Bapak Nasuka, saya ajak ke sini. Singkat Itu cerita, sampean sudah kenal lama saya belum waktu itu? alhamdulillah sudah Pak. Sudah Gitu ya. sudah soalnya saya kenal jenengan itu enggak di waktu itu, Oh gitu. dulu pernah kenal soalnya. Nah itu kesini, lalu diruqyah sama beliau dan itu memang nyata adanya. Setelah itu hati saya itu terketuk, ingin belajar dan ingin tahu secara pasti, dan alhamdulillah dari saya belajar itu pernah saya menangani dengan sendirinya waktu istri saya itu kerasukan. Proses yang mana ketika saya mengikhtiari atau mengobati istri jenengan, istri sampean langsung ada perasaan saya harus belajar dan ingin belajar itu. Lanjut. Dari ijazah Kang Nasuka itu mengijazahi saya dengan eh, apa waktu itu saya lupa, itu wirid, salah satu wirid kalau misalkan suatu saat apa suatu hari nanti kerasukan lagi, bacakan ayat ini, nanti ditiupkan di air dengan satu gelas, Iya nggak apa-apa. dirauke nenggon wajai. Pemirsanya ya banyak orang Jawa. Nah sambil dibisikkan namanya di telinganya sebelah kanan, itu ijazah dari beliau. Oke, bacaannya masih ingat enggak itu? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Fawahu khairun hafidun ya arhamar rahimin. oke, lalu ditiupkan. Lalu ditiupkan di telinga sebelah kanan dan airnya itu di raupe. Berarti kita ambil syari hikmahnya. Jadi saya juga cerita dari Mas Aflah. Saya juga lagi mengingat. Saya pernah ngasih itu toh. Gini, saya lagi teringat. Allahu khairun hafidun wa arhamar rahimin. Suratnya apa? Tapi itu dalam Al-Qur'an. Ambil air minum, air putih, tiupkan ke situ, lalu setelah itu di apa? Basuh ke wajah ya. Setelah itu prosesnya apa? Diminumkan. Diminumkan sedikit. Meskipun dalam mulut itu terkunci, memang orang kesurupan itu mulutnya terkunci. Waktu kesurupan itu terkunci. Terkunci, memang terkunci. Tidak bisa gerak. Sama sekali. Saya ginikan dengan cara tangan dua ini nggak bisa. Memang lebih kuat orang, ibarat apa ya? Sukma itu memang benar-benar udah terkunci. Oh ya. Nah itu memang bisa nggak bisa gimana caranya air bisa masuk, tapi dengan cara kita dengan doa, insya Allah selagi kita yakin dan mampu mengatasi, insya Allah bisa Air yang tadi sudah didoakan dimasukkan. banyak atau sedikit? Waktu itu saya sedikit masuk, tapi Sedikit. alhamdulillah sudah reaksi. Reaksinya Gitu, iya. Reaksinya kesurupan atau sadar? Sadar, langsung sadar, alhamdulillah. Berarti ini ada ilmu pemirsa, ketika ada orang kesurupan, bacakan wallahu khairun hafidun wa arhamur rahimin Insya Allah dalam minuman, lalu diminumkan sedikit ya. sedikit. Setelah itu ngapain Pak? Dipanggil atau Dibangunkan, dipanggil sebelah telinga yang kanan. Oh gitu. Telinga yang kanan dengan sebutan nama, tapi awali dengan bismillah. Oh gitu. Masih ada enggak teringat suatu kenangan ketika pelatihan dengan Mas Arif itu? Waktu proses pelatihan. Insya Allah masih. Mungkin Insya Allah masih. apa yang saya ingat ketika waktu pelatihan pengaktifan indera keenam atau batin? Di waktu pelatihan itu saya meditasi dan saya itu dibawa ke suatu tempat yang nggak pernah saya injak atau saya ketahui sebelumnya. Itu memang real
enggak. Itu waktu meditasi pasrah ya? Meditasi pasrah. Yang Meditasi pasrah itu memang kita enggak menginginkannya. Kita itu dibawa dengan sendirinya, seolah-olah kita itu tidur dan kita terbawa kemana itu enggak tahu gitu. Dan di situ banyak rintangan-rintangan yang dilalui sih. Memang ada suatu benda yang menarik atau pusaka di situ ingin saya ambil, tapi dengan catatan ada rintangannya tadi gitu. Oh, waktu pelatihan meditasi pasrah ketemu tempat yang tidak pernah dijumpai. Itu Seperti apa itu tempatnya itu? itu tempatnya gelap gulita, Mm-mm. tapi ada satu sinar yang bercahaya terang di situ. Itu memang suatu apa ya, sejenis kayak keris mungkin. Oh Itu ya. keris, ya keris. Hmm. Saya mau mengambil, itu memang tempatnya itu dekat, tapi setelah dilalui tapi ternyata itu jauh. Di situ banyak rintangan, ada salah satu bahasa genderuwo, entah itu pocong, entah itu apa, memang Itu dalam terlihat perjalanan dalam mata batin sampean waktu real, meditasi. terlihat Hmm. terlihat itu matanya merah banget genderuwo itu, kukunya panjang-panjang. Memang Waktu pelatihan itu ya? waktu pelatihan di situ saya dapat itu ismu penting Mm-mm. sama satu keris, Oh gitu, senjata gaib ya? senjata gaib itu. Dan pesan dari beliau di waktu itu setelah saya dapat itu, jangan kita mencacati sesama makhluk walaupun kita berbeda alam Hmm. gitu. Karena semua makhluk itu sama, bisa dendam gitu. Nah, di waktu itu saya pernah sekali itu, waktu nggak tahu ya, maaf ya, Di luar pelatihan. waktu pelatihan, Heeh. waktu belum jenengan ijazahi, Mhm. itu saya pernah memotong makhluk itu di waktu meditasi. Hmm. Setelah meditasi saya bercerita ya apa yang saya lalui tadi waktu meditasi sama beliau. Nah, itu saya melanggar katanya. Soalnya saya udah memotong makhluk goib Melukai tadi. ya. Ya, Jadi gini, mungkin cara menyikapinya gini. Kalau mungkin alumni Kasepuan khususnya ya, kalau daripada bukan lain, mungkin ada aturan tertentu, disiplin ilmu tertentu. Ini yang kaitannya dengan keilmuan. Kalau orang umum enggak sih. Tapi alumni Kasepuan mungkin saya instruksikan. Kalau meditasi pasrah sudah masuk ke alam sebelah, alam tengah namanya, antara alam jin dan alam manusia itu namanya alam tengah. Jangan sampai melukai. Kenapa? Penghuni alam tengah itulah kadang dimanfaatkan oleh dukun atau dimanfaatkan oleh beberapa manusia yang punya keilmuan untuk mengganggu manusia yang lain, terutama yang arahnya dolim. Kalau kita salah langkah, penghuni alam tengah itulah yang bisa mengganggu kita dengan motif dendam. Maka dari itu, kalau bisa, kalau kita ke sana hanya dengan tujuan menambah keimanan saja. Oh, ternyata Allah itu Masya Allah dahsyat ya, kekuatannya, kekuasaannya, ciptaannya. Wah, Masya Allah, subhanallah. Hanya motif tambahnya iman saja, tapi jangan sampai merusak atau apa melukai. Mungkin kaitannya tadi instruksi saya kenapa tidak boleh kayak gitu dengan alasan seperti itu. Lanjut ke itu kan waktu pelatihan ya. iya. Tadi saya sempat cerita setelah pelatihan mungkin jam 10 malam istri ya. Iya. Bagaimana tadi? Itu waktu itu istriku tiduran, memang tiduran biasa sih. Saya bangunin kok nggak bangun-bangun. Nah, kenapa saya kok punya feeling oh ini kesurupan? Soalnya bisa ini bisa ditebak. Soalnya nggak cuma 1 2 kali. Nah, nebaknya saya gitu, terus saya coba pegang mulutnya gini,
oh terkunci. Itu tandanya berarti kesurupan Oh, gitu waktu itu ya. waktu itu. Terus? Terus habis itu saya ngambil air, lalu saya bacakan itu, lalu saya minumkan. Itu sudah pelatihan itu? Sudah Ya. sudah pelatihan, makanya saya amalkan itu gitu. Hmm. Alhamdulillah selesai itu, alhamdulillah sadar. Hmm. Pernah saya waktu itu pernah saya gagal. Lalu saya video call sama beliau Kang Nasuka, dengan bacaan dari sini lewat video call, alhamdulillah bisa. Ruqyah Alhamdulillah jarak jauh berarti. jarak jauh. Alhamdulillah. Eh, itu kaitannya yang sampean bersinggungan dengan keluarga. Iya. Kalau orang lain, Ada orang meminta tolong dalam satu rumah, maaf. Itu ada penghuninya, tetapi tidak mengganggu. Tidak iki berarti mengganggu. ada wong njaluk tulung ning sampean. Iya. Nah, Tonggo, konco, apa wong ra kenal. nggak kenal tapi kenal kalau karo Mas Arif. Berarti temannya Mas Arif. Mungkin, Oh gitu. Terus? mungkin. Itu saya tangani sama Mas Arif. Memang Oh, pembersihan rumah itu ya? pembersihan rumah. Oh ya, terus Sama terus. pemagaran itu. Hmm. Dalam satu ruangan itu ada penghuninya beberapa sih. Memang nggak mengganggu. Memang nggak mengganggu. Satu sisi dalam rumah itu ada anak bayi. Nah, yang namanya anak bayi atau anak kecil itu nggak bisa dibohongi, nggak bisa bohong lah. Takut. Nah, lalu beliau memanggil Mas Arif dan Mas Arif ngajak saya. Nah, di situ pembersihan. Alhamdulillah dengan datangnya saya sama Mas Arif, alhamdulillah waktu sore itu kan, waktu sore sebelum maghrib itu penanganan ada berapa ya, nggak salah 5 atau enggak 7 gitu di Berarti dapur. sampean masuk, apa yang pertama kali terkena? Saya nggak perlu masuk rumah waktu itu. Di luar ya? Alhamdulillah di teras. Heeh. Di teras itu di depan rumah, di pintu gini udah disambut. Oh gitu. Udah disambut. Jadinya saya nggak masuk rumah. Soalnya apa? Istrinya itu punya anak bayi. Nah, saya cuman apa ya? Takutnya mengganggu gitu aja. Nah, di luar rumah. di teras itu saya penanganan sama Mas Arif, pembersihan rumah itu ada 5 atau enggak 7 gitu. Ya memang di situ ada Makhluknya seperti apa? ada yang nenek-nenek tua juga ada di ruangan tengah. Memang nggak mengganggu, tapi anak kecil tak. Oh, mengganggu langsung. Enggak ada. Gesekan energi yang anak kecil itu sih. Nah, Ketika ada makhluk seperti itu ya takut, kenyamanannya kurang ya. terganggu banget. Alhamdulillah dengan pembayaran tersebut, alhamdulillah negosiasi, alhamdulillah mau ditempatkan di alam. Berarti dipindah ya. Dipindah. Sekali lagi jangan salah tafsir, itu bukan membasmi atau gimana ya, mengusir jin, cuman memindahkan ke alamnya yang lain. Itu aja sih. Satu ini kan. Ya, lebihnya seperti itu. Dan itu negosiasi, nggak harus langsung dengan cara instan, bukan. Bakar. Yo, nek Hancurkan. dibakar. Kejam ya. kejam. Timbang kok nek dukune berontak piye, walah. Saiki sangar, Nah, iya. sotowo ya, abruk. Iya, monggo. Jadi emang seharusnya alumni Kasepuan itu agar bisa tahu ini mata batinnya aktif apa enggak, ilmunya bisa apa enggak, itu mau tidak mau ya harus praktek yang kaitannya dengan keilmuan seperti penanganan kasus non medis, aura negatif, sawan, sihir dan yang lain-lain. Kenapa kok harus gitu? Karena belajarnya mata batin, masa ya hubungannya karo penyakit biasa kan ya lucu. Lah aktif apa nambah mata batinku?
Lah tahu nanganin lah. Kalau tahu nanganin bergesekan dengan aura negatif atau makhluk gaib, pasti proses tahu. Amat saya Kang, Mm-mm. balik tanya, Iya ya mas. meskipun kita pernah nangani, Mm-mm. meskipun pernah kita menangani, tapi sekian lama nggak diamalkan, apakah masih bisa? Selama tawasulnya masih hafal, lalu udah niatan aja diasah lagi, insya Allah yang tadi mulai pelatihan itu mulai tajam. Ketika kena nafsu, kena urusan duniawi, kena urusan keluarga atau yang lain, mulai kendu. Itu bahasa landep atau bahasa gamane iki lancip. Mulai tumul tambah tumul tambah tumul, udah menjadi orang seperti biasa, tidak pelatihan. Tapi ketika aku pernah belajar gini, wes tak paksa awakku tawasul guru, tata cara yang sudah diajarkan dilakukan lagi, insya Allah step by step, setiap hari dilakukan, insya Allah akan menjadi apa jenis lancip ya apa tajam. Tajam lagi. Mm-mm. Ibarat gini, bagaimana saya sebagai seorang guru dikasih penalikmah, tapi saya sendiri orang sergap meditasi. Bagaimana saya memancarkan pada orang lain untuk mengajarkan, itu saya loh. Sekarang alumni Kasepuan, bagaimana sampean sebagai alumni Kasepuan nuruti malas mulu, nurutin alah sakarepku, nuruti alah mbah iso apa ora. Kok motif itu saya melakukan ya wes, rasido meditasi pasrah, rasido mbok asah, akhirnya jangan harap di setting karo pangeran, dalam arti ada orang yang meminta tolong. Maksudnya bagaimana mbak? Lah sampean tajem no si ilmune diempake lagi ono wong njaluk tulung. Itu loh maksudnya. Mungkin termasuk sampean atau yang lain. Omah aku paling jero loh mbak, ning jero. Kenapa kok kadang ada yang dari luar kota, luar daerah bahkan jauh-jauh. Kenapa? Ya pancaran itu loh. Bosone iki sampean nangani wong, ngobati wong, ikhtiari wong. Settingan takdir pantes apa ora? Wis duwe ilmune, wis bahasa, wis tajem. Oh, mulai ono bahasa cobaan. Mulai settingan takdir gitu jaluk tulung iki. Mbah piye pangeran meh ngei dalan dalan apa ya? Dalan kebaikan untuk kita, itu prosesnya seperti itu. Ingat, nafsu itu aras-arasan, males dan malas pokoknya. Nafsu itu. Ketika nafsu sudah bisa dikalahkan, maka godaan setan yang muncul. Mulailah ada kadang munculan makhluk yang jelek, makhluk yang negatif, kadang dari orang lain. Supaya apa? Orang meditasi pasrah. Ketika saya meditasi pasrah, apa yang dirasakan dalam pikiran dan hati? Apa yang dilakukan? Rasakan setelah meditasi pasrah. Ya, tenang, Tenang. tenang. Tenang, kalau Arabnya, bahasa Arabnya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Itu kan mengingat Allah pakai zikir. Kalau meditasi pasrah, kenapa kok tenang? Kalau meditasi pasrah itu semakin sadar ternyata alhamdulillah kita masih hidup, masih bisa bernafas, masih diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas yang lain, masih diberi kesempatan untuk mengasah keilmuan. Akhirnya timbulnya perasaan tenang. Dan satu lagi, ketika sisi raga pikiran kita sudah dikalahkan sisi batin, maka otomatis aura negatif yang munculnya dari nafsu yang terwakili oleh pikiran, ben ketok sangar, ben ketok sakti, ben ketok yes, terkalahkan oleh sisi batin. Dengan sukma itu insya Allah yang dirasakan tenang. Ketika tenang, bisa mensyukuri seorang hamba kepada Tuhannya, dan itu paling disengeti setan. Iya, bluber apa paham? Paham, Tapi bluber. bluber. Jadi ini ngene. Iya, tadi deh. Jadi ini wis mantek-mantek wae.
Wis paham, ra iso komentar meneh. Wis dirangkum ning sampean tadi, sampeane tadi, ya kan? Tapi yang saya jelaskan paham enggak? Paham, paham. Allah bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dengan kesadaran diri, sadar nek awake dhewe menungso kuwi juga menjadi Ketenangan. iya. Tenang nak basa Jawane iki ayem. Ayem gandengane Tentrem, tentrem. nak wong semrawut mumet budrek ya adoh saka ayem tentrem. Wis ora ayem wis ora tentrem ra ndudit sisan. Kuwi. Masalah oke ya. Kuwi detail duel kuwi. Detail duel. Oke, ambiar. Ambiar. Pengalaman satu lagi. Ketika sampai sudah ikut pelatihan menangani kasus yang lain. Kasus kalau orang lain itu enggak ya. Rumah saya sendiri, rumah yang saya tempatin itu konon dahulu itu ada sumur. Ceritanya itu ada sumur di belakang. Ada sumurnya enggak? Itu sekarang enggak ada. Mungkin udah sama rata sama ini bangunan mungkin. Pondasi ditutup mungkin, tapi ada. Tutup. Itu ada. Oh, gitu. Ada bangunannya sedikit gitu. Ada, masih ada. Itu konon cerita itu ada waktu itu ada wanita terbunuh di situ. Itu konon cerita. Bunuh diri atau kejegur? Bunuh diri. Waktu itu saya waktu meditasi itu ketemu, dia bilang itu bunuh diri. Yeah. Dan itu ada lagi di kamar sebelah kamar mandi itu ada. Itu paling apa ya? Paling sulit. Yeah. Paling sulit untuk dipindahkan makhluk itu yang di kamar itu toh. Itu beberapa kali negosiasi itu memang nggak mau dipindah itu. Tapi dengan tekad yang kuat, dengan keberanian, mau nggak mau memang harus dengan paksaan, itu jalan terakhir dengan paksaan. Nah, terserah mau ibarat berontak atau apa, yang penting saya itu niatnya baik, ingin memindahkan ke tempat yang selayaknya gitu. Itu dengan setelah itu ditaburkan garam dengan pemagaran. Ketika ada makhluk itu, apa yang dirasakan gangguan itu dalam rumah? Dalam rumah itu banyak gangguan, banyak banget. Salah satu ekonomi agak seret, mudah emosional, malas, pokoknya banyak negatifnya pokoknya. Kalau suasana dalam rumah apa ya? Panas. Auranya itu panas. Kipas angin ada? Kipas ada, jangankan kipas, ventilasi ada. Ventilasi ada. Ada. Tapi rasanya panas. Tuh, lebih dingin AC alami ketimbang kipas itu. Tapi suasananya itu panas. Soalnya memang kalau ada gangguan itu terasa. Gitu. Nah, mau nggak mau memang harus dipindahkan itu. Ya alhamdulillah waktu itu mau. Ya, Mbak, ya? Paksaan. Soalnya 1-2 kali nggak mau dinegosiasi ya memang dengan paksaan. Itu ijazah dari jenengan kan nek memang gak gelem dinegosiasi ya wes paksaan wae. Piye carane ya kan. Ya pertimbangannya keluarga loh, Bro. Keluarga dalam arti? Ya itu kan ganggu tempat tinggal gitu. Iya. Itu terkadang memang anak saya itu tengah malam itu nangis. Gitu. Apa ya kene kon nggih jenengan mriki. Ya kok sik ganggu apa ora? Lah gak tamu kok. Lah iya. Ya iya. Saya ninggali kan omah iki kan dunia kan. Jadi ya memang sewajarnya manusia yang ninggalin. Makhluk kan bukan di dunia lagi tempatnya kan. Itu kalau kaitannya kita mungkin bisa ngalah, tapi kalau sudah urusan istri dan anak, gosek. Ya iya, bisa dikatakan nggak mau mundur, tetap next maju. Siap, langsung jenengan. Oke, proses memaksanya itu makhluk.
itu dengan apa ya, sedikit cekcok, sedikit cekcok, Cekcok karo sapa? cekcok karo makhluk kuwi sing semrawut kuwi. Cekcok karo jin. Nah dibilang jin apa ya bangsane ya wis pakai demit lah. Nek jin tingkatane dhuwur ya Kang, nek jin kuwi nek sekedar kayak ngono jecek-ecek gampangane udah ecek-ecek. Memang menyeramkan, makhluknya gede banget kan, serem, tapi sak serem-sereme ngono aja wedi awake dhewe menungso kan. Makhluk yang paling sempurna ya. Iya, dibilang sempurna iya iya, dibilang lemah iya menungso kuwi. Kita enggak sempurna kalau pas pandidit itu. Nah, padha-padha menungso aja mikir masalah sempurnane, tapi nek karo bangsa sing goib, kita merasa sempurna itu perlu, penting. Soalnya dari situ kalau kita mengalah, kita diinjak-injak Oh ya. gitu. Soalnya kita punya dua, dia punya satu. Apa itu? Dia tidak bisa kelihatan. Hmm. Kita bisa kelihatan dan tidak bisa kelihatan. Ih, sangar Gitu sampean. maksudnya. Sampean Kita kalau punya kelihatan dua gula. raga dan sukma, Oh, gitu gitu. loh maksudnya. Kalau dia kan nggak punya raga, punyanya sukma, kan gitu maksud saya. Dari situ pindah aja ke layaknya. Siap ingin pindah kemana? Kalau memang nggak tepat, kita negosiasi lagi yang lebih tepat. Kalau banyak yang di daerah Gombel sama di Alas Tuwo itu banyak, terus di Kalibabon. Nah, itu andalan beliau itu Kalibabon itu. Buang sana gitu, Kalibabon. Nggak sadar. Kali babon. Nah. Kadang pas lewat kono. Kayak saya gua aku. Kayak sadar Kalibabon wis cedak nah. Oke, langsung sampean paksa pergi untuk pergi. Alhamdulillah. Mau tidak mau dengan berat hati pergi. Gak mau dipindahkan. Senjata atau hanya paksaan, sentaan, harus pakai tenaga. Semua dilakukan dengan senjata, dengan paksaan. Takutnya dengan apa itu? Takutnya dengan paksaan sama senjata. Mas Aflah, mungkin ada kata-kata hikmah, kata-kata mutiara yang menginspirasi bagi saya dan pemirsa semua. Minta kata-kata inspirasi yang arahnya itu untuk kebaikan lah. Selagi kita masih diberikan umur yang panjang, semoga keberkahan selalu ada dan senantiasa pada diri kita, khususnya untuk semuanya alumni Kaspuan Al-Hikmah. Amin. Dan kata-kata mutiara dari saya, belajarlah selagi masih ada waktu dan amalkanlah selagi masih bisa. Jangan putus asa, tetap berusaha. Belajarlah, Mas. Masih ada waktu. Langsung amalkanlah selagi masih bisa. Amalkanlah selagi bisa. Niatkanlah hanya semata-mata karena Allah. Di situ bernilai pahala. Amin, amin. Terima kasih Mas Aflah atas kehadirannya. Sama-sama. Semoga Mas Aflah dan keluarga diberi sehat walafiat. Amin. Rezeki yang lancar, halal amin, barokah. Amin. Dan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.